seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Saya mau bertanya Bu, yang pertama itu mengenai struktur organisasi yang ada di Bank Sampah Citaur ini Bu. Bagaimana Bu struktur organisasi di Bank Sampah ini Bu? Siapa aja yang terlibat dalam pengelolaannya? Baiklah, dalam struktur organisasi sampah ini terlibat yaitu salah satunya Pak Lurah. Pak Lurah itu sebagai pembina atau pelindung. Yang kedua ada penasehat. Penasehat itu yang kebetulan tadi yang dinamakan Bapak Satri Tanjung dan Bapak Hanif. Yang ketiga ada ketua, katakan direktur itu saya sendiri Sri Pohan. Di bawah saya ada seorang bendahara yaitu bernama Ibu Adriani Mandai, dan ada ibu sekretaris yaitu Ibu Yustini, dan ada lagi anggota-anggota lain. Kalau dari masyarakatnya sendiri Bu, ada nggak ikut berperan dalam pengelolaan bank sampah ini? Kalau ada Bu, bentuk partisipasi dari masyarakat ini sendiri bagaimana? Oh, sangat ada dalam pengelolaan sampah. Misalnya yang sebelumnya mereka membuang sampah ke sungai dikatakan 90% ya, sebelum dibentuknya bank sampah atau layanan angkut, memang mereka belum merubah kebiasaan mereka. Setelah terbentuknya kedua program tersebut, mereka telah bisa merubah kebiasaan dengan cara memilah-milah sampah tersebut dan menyetorkannya ke bank sampah. Bagaimana Bu sistem koordinasi antara pengurus bank sampah dengan pihak eksternal seperti pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan lain? Adakah kontribusi dari mereka untuk bank sampah Citaur ini? Ada dek, misalnya gini kan, kita misalnya kelurahan itu setiap kita mengadakan acara, dia selalu mensupport kita gitu kan, misalnya menyediakan tempat untuk kegiatan sosialisasi, dan kita juga telah bersama dengan kementerian, BUMN dan PTP. Kalau saya boleh tahu Bu, apa ya tujuan dan visi dibentuknya bank sampah Citaur ini? Tujuan visinya yaitu salah satunya mengurangi sampah-sampah yang berserakan di halaman-halaman. Ya, tadi kan sampah-sampah daur ulang itu sebelum ada bank sampah tidak dihiraukan, biar aja lah. Setelah ada bank sampah, oh ini bermanfaat, bisa kita jual, bisa juga sebagai cuan, masukan seperti itu. Yang kedua Bu, saya mau bertanya mengenai jumlah tenaga kerja di bank sampah Citaur ini Bu. Berapa jumlah total pekerja sampah di bank Citaur? Kader-kadernya itu ada sebanyak 7 orang pada awalnya. Seiring waktu sekarang menjadi 5 orang yang aktif lagi. Apakah sebagian besar pekerjanya itu adalah sukarelawan atau pekerja tetap? Sukarelawan pekerja tetap. Ada yang sukarelawan, ada yang tetap juga ya. Tapi tetaplah seperti kami kan, ada kader tetap itu. Yang 5 orang tadi. Apakah ada pembagian tugas yang jelas antara pekerjaannya Bu? Jika ada, bagaimana pembagiannya Bu? Tentu ada ya deh, agar kan sesuatu itu dapat berjalan dengan lancar. Misalnya nih kita buka bank sampah, kita nih udah ada bagian-bagiannya, misalnya bagian pencatatan, bagian penimbangan, bagian pengepakan, pemilahan, seperti itu. Kira-kira nih Bu, apa saja aktivitas rutin yang dilakukan di bank sampah Citaur? Aktivitas rutinnya itu yaitu pembukaan bank sampah itu setiap 2 minggu sekali. Setelah itu pemilahan sampah seminggu 2 kali. Itu rutin. Gitu. Kalau prosesnya itu, proses pengumpulan sampahnya itu kayak mana ya Bu? Prosesnya itu tadi dari nasabah. Kalau nasabah itu mengumpulkan, kita dicarinya di jalan-jalan, kita nggak tahunya kan. Pertama sampah rumah tangga seperti asoy, botol-botol, apa Pepsodent, kotak Pepsodent. Nah, dengan cara mereka menyetorkannya ke bank sampah. Setelah itu, bagaimana proses pemilihan sampahnya? Apakah dilakukan secara manual atau dengan bantuan mesin? Untuk saat ini manual deh. Nah, kita menggunakan gunting dengan pisau saja. Kalau dia botol aqua, kita cara pemilahannya itu kita buka tutupnya, kita buang labelnya. Ini kan beda jenisnya ya. Kalau label itu dia nggak bisa didaur ulang.
namanya residu. Kalau tutupnya itu kategori ember, sedangkan badannya itu kategori plastik. Iya Bu. Biasanya kan Bu, sumber sampah yang dikumpulkan di bank sampah ini hanya dari sampah rumah tangga aja atau ada dari yang lain lagi? Kebanyakan dari rumah tangga, kebanyakan. Bank sampah Citaur ini apakah ada kerjasama dengan komunitas atau pihak yang lain Bu? Ada deh, bekerja sama dengan Fakultas Pegadaian, PTK juga, dua instansi ya. Di kelurahan juga bekerja sama dengan Kepling, 10 Kepling. Kita kan di sini ada 10 Kepling nih di Kelurahan Aur. Jadi kita nanti menyampaikan ke Pak Kepling, lalu Pak Kepling itu menyampaikan ke warganya bahwasanya kita harus memilah dan menyetorkan ke bank sampah kita. Gitu ya Bu. Bagaimana cara Bank Sampah Citaur ini menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam program pengumpulan sampah? Ini deh, kita kan punya reward nih. Punya reward, kita punya buku tabungan juga ya, seperti di bank. Sistemnya sistem akumulasi juga gitu kan. Yang lebih menarik itu gini, tabungan itu bisa kita ambil setelah 50.000 ke atas, 50.000 ke atas dengan catatan ditinggalkan saldo 5.000 rupiah. Dan selain itu deh, dengan sampah ini kita bisa juga merubah dengan emas gitu, dengan cara kita menjadi nasabah pegadaian. Oke Bu, di sini saya ingin menanyakan mengenai jumlah sampah dan proses pengolahan sampah. Saya ingin bertanya pertama Bu, berapa rata-rata ton sampah yang berhasil dikumpulkan oleh Bank Sampah Citaur ini dalam 1 bulan? Nah, dalam setiap buka itu kan sebulan 2 kali. Dalam setiap buka itu kita bisa menghasilkan sampah sekitar 400 kilo sekali buka. Berarti dalam sebulan 1 ton ya, dia ada kurang. 1 ton. 1 ton. Iya, itu udah gabungan ya, Dek, termasuk sampah plastik, asoy, botol-botol kaca, kardus, besi. Jadi satu ton lebih kurang. Sampah berbagai jenis sampah. Dan selanjutnya Bu, apakah ada fluktuasi jumlah sampah yang signifikan pada waktu-waktu tertentu? Jika ada, apa penyebabnya? Ini menurun di saat harga turun. Jika harga turun, mereka sedikit menyetopkan sampah. Mereka juga menunggu harga naik, baru mereka menyetopkan sampah. Proses pemilihan sampahnya Bu, bagaimana kriteria pemilihan sampah yang akan dikelola? Yang kita olah itu yang bisa didaur ulang aja deh. Kalau organik kita belum bisa terima karena kan belum ada pengolahannya. Kalau yang organik itu dia harus ada mesin pencacah, penghancur seperti itu. Apakah ada jenis sampah tertentu Bu yang tidak bisa diolah oleh bank sampah? Oh, berarti yang tadi seperti Iya, seperti organik, residu. Residu itu ini deh, label, sampah-sampah sabun, itu nggak bisa diolah lagi. Saya mau nanya Bu, apa aja sih produk-produk yang dihasilkan dari proses daur ulang sampah di sini? Produk-produknya itu ada botol, asoy, kardus, ada namanya ente, ada namanya duple, ada namanya lagi botol-botol kaca. Itu saya lihat juga ada ekobrik Bu. Oh, ekobrik itu ada label-label yang bisa digunakan. berarti itu dibikin itu sini Bapak juga? tanda ya. Selanjutnya Bu, gimana sih cara Bank Sampah Citaur ini apakah bisa dipasarkan gitu Bu? Produk-produk yang sini apakah dipasarkan, dijual gitu? Belum ada di saat ini. Masih kita menjual daur ulangnya jadinya. Kedepannya lah mungkin adanya kedepannya. Berarti itulah kendalanya ya Bu, Iya. belum bisa dipasarkan gitu ya. Selanjutnya saya mau nanya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi di Bank Citaur ini? Oh, terbesar itu masalah harga. Misalnya nih ya, kita beli harga di nasabah saat naik. Nih, saat kita penjualan menurun, itu kita tanggung. Oh, jadi Misalnya tak bisa tersedia. naik turun ya? Iya. Setiap hari harga berubah deh di pengepul. Jadi itu siapa yang menentukan? Pengepul. ya? Pengepul. Berarti sampai saat ini cara mengatasinya kayak mana? Apa belum ada? Kalau harga turun kita tetap tahan.
Oh berarti kalau turun nggak dijual? Iya, nggak dijual. Nunggu harga agak melambung dikit, baru kita jual. Setidaknya balik modal lagi. Biar nggak rugi. Iya. Terus selanjutnya, gimana sih Bank Sampah ini memastikan keberlanjutan programnya ini Bu dalam jangka panjang? Kan pastinya kita nggak mau ini sementara aja kan Bu, maunya jangka panjang. Gimana sih caranya orang Ibu memastikan biar Bank Sampah ini selalu berlanjut gitu? Oh, kita tetap berusaha dan berupaya tetap mencari sebaik-baik nasabah. Kita tetap mengajak gitu kan, mengajak masyarakat untuk bergabung di bank sampah kita. Pertanyaan terakhir Bu, apakah ada rencana untuk mengembangkan program bank sampah ini ke depannya, kayak mengembangkan misalnya jadi bikin kerajinan biar bisa dijual gitu? Ada sih, sama ada ke depannya. Bahkan itu cita-cita kami gitu kan, ingin memisahkan bank sampah. Jika saat ini tempatnya aja 2 kali 7 meter kan, kecil kali ya kan. Seharusnya yang namanya gudang itu besar gitu. Yang depannya di bank sampah ya? Di sekolah nih. Sekolah ini juga aku kamar mandi. bank sampah Citra Aur gitu ya? Pokoknya satu naungan. Tapi Tanjung tadi nih. Ini kalau pagi TK, Senin sampai Jumat. Berarti sini tempat laboratorium mahasiswa juga lah kan, kata Bapak Sapi Tanjung tadi. Berarti kalau pengolahannya di yang di sana ya? Iya, memilah kan di depannya. Take me back to the ground because girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted. You're acting like I'm acting. You pull me in. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene, table for two. No need to be fit, I want you instead. If you're in the mood. Setiap hari, jutaan ton sampah menumpuk dan mencemari lingkungan. Namun, tanpa kita sadari, sampah-sampah itu bisa memberi manfaat yang bernilai serta dapat mendorong perubahan positif bagi lingkungan. Melalui Bank Sampah 3R, masyarakat dapat berkontribusi untuk lingkungan yang lebih bersih karena Bank Sampah 3R adalah tempat di mana sampah dipilah dan dikelola dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Dengan hadirnya Bank Sampah 3R Citra Aur di Kecamatan Medan Maimun, memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Di sini, sampah dikumpulkan, dipilah, dan diolah dengan konsep 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Masyarakat tidak hanya belajar mengolah sampah, tetapi juga membangun kesadaran dan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga, Bank Sampah Citra Aur berperan besar dalam mendukung lingkungan Kota Medan yang bersih dan juga berkelanjutan. Sampah merupakan salah satu permasalahan serius di kota-kota besar termasuk di Kota Medan. Setiap hari, ribuan ton sampah dihasilkan dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun, tidak semua sampah perlu menjadi limbah. Di Bank Sampah 3R Citra Aur, sampah yang dikumpulkan tidak hanya dikelola dengan baik, tetapi juga dimanfaatkan kembali untuk menciptakan produk baru yang bernilai. Bank Sampah 3R Citra Aur menjalankan konsep reduce, reuse, dan recycle atau 3R yang bertujuan untuk mengurangi beban lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Topik ini dipilih untuk menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri melalui inisiatif seperti Bank Sampah 3R Citra Aur. Mengangkat tema ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam upaya pengelolaan sampah serta menyadarkan masyarakat luas tentang upaya memanfaatkan ekonomi dan lingkungan dari penerapan konsep 3R. Selain itu, Bank Sampah 3R Citra Aur juga menjadi contoh nyata bagaimana tindakan sederhana seperti memilah dan mendaur ulang sampah dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah di Bank Sampah 3R Citra Aur Kota Medan juga sangat relevan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan aman bagi generasi mendatang. Bank Sampah 3R Citra Aur di Kecamatan Medan Maimun hadir sebagai solusi dengan konsep Reduce, Reuse, dan Recycle. Bank Sampah 3R Citra Aur mengolah sampah yang terkumpul dengan cara memilah, mendaur ulang, dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Bank sampah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengolahan sampah, tetapi juga sebagai wadah edukasi yang membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui pengelolaan sampah yang bijak, Bank Sampah 3R Citra Aur ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, mengurangi beban lingkungan, dan menciptakan peluang ekonomi baru. Dengan demikian, inisiatif ini berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya dalam hal konsumsi yang bertanggung jawab, penciptaan lapangan kerja, serta berkelanjutan lingkungan. Topik ini dipilih untuk menginspirasi masyarakat lebih luas untuk terlibat dalam pengolahan sampah, mengedukasi tentang manfaat ekonomi dan lingkungan, serta menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti memilah dan mendaur ulang sampah dapat membersihkan dampak besar bagi kebersihan dan keberlanjutan kota. Melalui Bank Sampah 3R Citra Aur, kita belajar bahwa setiap sampah memiliki potensi untuk menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Dengan langkah yang kecil, seperti memilah sampah dan mendaur ulang, kita bisa menciptakan sebuah perubahan bagi lingkungan dan masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama berperan aktif dalam menjaga kebersihan Kota Medan dengan mengurangi dampak lingkungan dan membangun ekonomi berkelanjutan. Bank Sampah Citra Aur 3R adalah contoh nyata bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Bergabunglah dengan kami karena setiap langkah kecil yang kami ambil hari ini akan menciptakan suatu perubahan besar untuk generasi yang akan mendatang. Kami dari mahasiswa kelas C Stambuk 2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat